setiap kami Tuhan boleh menyelesaikan destiny kami. Biar kami boleh menyelesaikan setiap apa yang Kau taruh, tujuan hidup kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, inilah waktu-waktunya Engkau memperlengkapi setiap kami. Untuk kami lebih smart, kami lebih baik lagi dalam pengikutan kami kepada Engkau. Bukan kepada Engkau Yesus, tapi kepada favor of God, favor of man menjadi bagian kami. Biar di masa muda kami boleh menjadi teladan buat banyak orang. Kami boleh jadi contoh, kami boleh berkenan di hadapan Tuhan dan berkenan di hadapan manusia. Terima kasih Bapa. Mari Tuhan, Kau yang pengurapan-Mu Tuhan turunkan buat setiap kami. Buat setiap kami boleh mengerti, boleh apa yang menjadi mau-Mu malam hari ini. Sampaikan pesan-Mu, sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Pengertian, pewahyuan yang daripada Tuhan turun buat setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan, amin. Shalom. Salam damai sejahtera buat setiap kita semua. Amin. Oke, sebelum saya akan mau ingatkan buat teman-teman semua. Tema besar bulan ini apa saudara? Teman-teman? Save to save. Call. Wah, ini Ko Indra belum sempat mendogma. Tema bulan ini apa saudara? Tuh gak ada yang tahu, Bom. Oke, tema bulan ini, nanti dulu. Adalah save to save, call to move. Ada yang tahu? Bahasa Indonesianya apa? Orang ngerti Pak. Ada yang tahu nggak? Ayo. Save to save. Kalian diselamatkan untuk menyelamatkan. Menyelamatkan siapa? Gebetan gua. Menyelamatkan binatang piaraan saya. Menyelamatkan siapa? Domba-domba yang dipercayakan dalam hidup kalian. Amin. Call to move. Artinya apa? Panggilan untuk bergerak. Coba ngomong kanan kirinya. Harus bergerak. Harus bergerak. Coba sekarang saya mau tanya yang di sini SMP kelas 1 coba. Angkat tangan. 1, 2, 3. SMP kelas 2. Hanya satu orang. Yang lain kemana? SMP kelas 3. Hanya satu orang juga. Oh situ. Jadi pasangan dong. Yang SMP kelas 3 cuma 2 ya? Cowok 1, cewek 1 betul? Coba SMP kelas 3. Kaila 1, 2, mana lagi? Mana Ina? Oh lagi di WC. Berarti cuma 3. Oke. SMA kelas 1. Cukup lumayan oke lah, banyak lah. SMA kelas 2. Kalau SMA kelas 2 itu kelas berapa sih sekarang? Kalau saya masih ngomong SMA sih, 11 ya. Kelas 12. Nggak ada. Lagi apa? Oh lagi nginep. Graduation, oke lah. Mau nggak? Hari ini kita mau seperti save to save, call the move. Coba keluarin semua HP-nya. Jarang-jarang kan ada HT ngomong di tengah-tengah sharing, keluarin HP-nya. Yuk semuanya keluarin HP-nya. Sekarang saya kasih waktu 1 menit. Ingat teman kalian minimal 3 orang. Terus WA ke dia. Hari ini kok gak datang? Minggu depan datang ya. Oke. Yang gak punya HP gak apa-apa. Besok di sekolah, minimal 3 orang harus ngomong ke temennya yang satu angkatan atau angkatan lain, ngomong, kok hari ini gak datang bro, sis, atau mbak gitu kan. Minggu depan datang ya. Minimal 3 orang. Oke? Jangan guru kalian.
Sudah semuanya? Ingat ya, minimal 3 orang. 3 orang ini kalau nanti dibales, jangan dibalasnya minggu depan lagi. Cepet-cepet harus dibalas. Betul? Oke. Hari ini asik banget loh. Gua ngerasa diberkatin banget gitu dong. Bikin pembicaraan mungkin 2-3 paragraf WA cukup. Nggak usah berpanjang-panjang. Apalagi nanti kalau misalnya kalian kelawan jenis dikiranya, wih ngapain nih? Nah kan nggak enak gitu kan. Cukup 3 aja. Minggu depan datang ya. See you minggu depan. See you Jumat depan. Selesai. Oke. Itu namanya move. Apa? Temanya save to save, call to move. Itu langkah kecil. Dimulai bukan dari mana-mana. Dimulai dari mulut kalian atau dimulai dari jari kalian. Amin. Ngomong kanan kirinya. Lakuin setiap minggu. Lakuin setiap minggu. Itu PR-nya buat pengurus-pengurus di tempat ini. Nanti minggu depan yang datang tanyain, hari ini bawa jiwa berapa? Hari ini yang kemarin di SMS atau di WA datang enggak? Ya. Kalian punya waktu seminggu. 3 orang ini yang kalian WA malam hari ini, minimal 1 orang minggu depan harus datang. Amin. Siap? Ngomong kanan kirinya. Yang di WA datang loh. Yang gak punya HP gak apa-apa. Besok ngomong minimal 3 orang. Minggu depan datang ya. Jumat depan datang ya. Itu adalah salah satu kalian belajar untuk menggembalakan. Amin. Tadi filmnya bagus banget. Thank you buat yang sudah siapin dan sudah punya ide seperti itu. Thank you banget. Nyambung sama firmannya. Saudara, oke, kita akan masuk dalam apa yang mau saya sampaikan kepada setiap saudara. Saudara pernah dengar kata antropomorsis? Antropomorsis? Belum pernah dengar? Belum pernah dengar? Malam ini dengar. Namanya, coba tampilin siapa itu yang di belakang. Tulis, antropomorfis. Antropomorfis. Bukan metafora, bukan metamorfosis, bukan, nggak ada hubungannya sama itu. Tapi antropomorfis. Ini artinya adalah kecenderungan melekatkan karakteristik motif perilaku manusia kepada identitas lain. Jelas? Seperti kepada hewan atau kepada pencipta. Saudara pernah lihat film pada waktu kecil atau pernah mungkin ke tempat itu. Ada film tikus bisa berbicara. Namanya Tom and Jerry. Yang tikus siapa? Tom. Yang kucing? Jerry. Oh kebalik ya? Oh Tom itu kucingnya. Ah kamu ini. Jerry itu tikusnya. Ada bebek yang bisa marah-marah, bahkan punya gebetan, bebek juga sih. Punya ponakan 3, namanya Quick, Quack, Quack. Siapa namanya bebeknya? Nggak ada yang tahu ya. Donald Duck. Betul? Ada tikus kecil sering jadi pahlawan. Ada di dunia Disneyland. Namanya siapa? Kayaknya kalian nggak ada tahu ya kalau ada tikus yang bisa bicara ya. Mickey Mouse, bos. Mickey Mouse itu, kalian pikir Mickey Mouse itu tikus atau manusia sih? Tikus kan? Ngomong kanan kiri yang pegang kepalanya, sadar. Ada busa kuning yang sering kita temukan ketika di laut, mungkin dibuang sama orang.
busanya kuning. Tapi bisa bicara. Namanya SpongeBob. Betul? Itu namanya anthropomorphis. Seperti itu teman. Bisa ngerti sampai sekarang? Ternyata anthropomorphis itu bertujuan untuk apa? Untuk hiburan, untuk pendidikan, untuk menyampaikan suatu pesan. Itu namanya anthropomorphis. Membantu setiap kita menyederhanakan. Nah itu. Kepada perilaku manusia kepada entitas non manusia. Yaitu seperti tadi Mickey Mouse, Tom and Jerry, Donald Duck. Ada juga bintang laut yang bisa bicara. Temennya SpongeBob, namanya Patrick. Ada yang nama Patrick di sini? Nah, itu suka nolong SpongeBob. Kadang-kadang malas juga sih, gitu kan. Ternyata Alkitab yang saudara pegang di HP kalian itu juga sering memakai namanya anthropomorfisme untuk membantu kita mengerti tentang karakternya Tuhan. Contoh ya saudara ya, kita buka Mazmur 91 ayat 4. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Bukan artinya Tuhan atau anugerah Tuhan itu seperti pagar atau tembok. Tapi itu menggambarkan kesetiaan Tuhan itu seperti perisai dan pagar tembok. Di sini berkata, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Yang punya kepak itu siapa? Burung, betul? Artinya apa? Apakah Tuhan kita itu burung? Enggak. Tapi dia menggambarkan Tuhan itu kepaknya, perlindungan Tuhan akan menudungi engkau seperti kepak dari burung yang melindungi anak-anak burung itu. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Seperti induk Raja Wali melindungi anak-anak Raja Wali. Ini namanya metamorfosis. Bisa ngerti sampai sini saudara? Tadi seperti film, Tuhan Yesus sendiri berkata, akulah pintu. Yohanes 10 ayat 9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Artinya apa? Pintu itu akses saudara. Saudara mau kemanapun ada pintu, betul? Ketika saudara mau masuk dalam kerajaan surga, artinya Yesus itu seperti pintu. Dia berkata, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, yaitu Yesus. Dan ia akan selamat. Bisa mengerti sampai sini? Bisa ngerti ya saudara? Akulah pintu, Yesus menyatakan. Melalui Yesus kita punya akses kepada Bapa yang di surga. Katakan amin. Melalui Yesus kita bisa masuk dalam kerajaan Allah. Amin. Melalui Yesus yang dia berkata, akulah pintu, kita bisa menerima berkat dan janji Allah. Katakan sama-sama. Amin. Dan Yesus juga pernah berkata, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Apakah dia bisa dimakan? Enggak bisa. Tapi Yesus mengumpamakan dirinya, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepada Yesus, yaitu roti hidup itu, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepada roti hidup itu, yaitu Yesus, ia tidak akan haus lagi. Dia berkata, dia itu roti,
Dia itu air. Kalau haus itu harus minum apa saudara? Air. Pada zaman itu, roti itu seperti bahan pokok utama. Seperti kalau zaman sekarang di Indonesia itu nasi. Kalau Yesus pada waktu itu lahir di Indonesia, dia akan berkata, akulah nasi hidup. Akulah beras hidup. Pada zaman itu semua orang makan roti sebagai kebutuhan pokok utamanya. Amin. Dan di Yohanes 10 berikutnya. 10 ayat 11 sampai 13. Yesus sanggup memenuhi segala kelaparan pada jiwa kita. Sehingga dia berkata, Kristus saja cukup bagiku. Amin. Kita mau baca di ayat Yohanes 10 ayat 11 sampai 13. Baca bareng-bareng ya saudara ya. Yohanes 10 ayat 11 sampai 13. Seperti di film. 1, 2, 3. Akulah gembala yang baik. Boleh tampilkan PPT-nya. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Tunggu dulu. Domba-dombanya Tuhan itu siapa? Ngomong kanan kirinya. Mbe. Ngomong kanan kirinya. Mbe. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, sedangkan seorang upahan yang bukan gembala, dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Yesus menggambarkan dirinya adalah seorang gembala domba. Amin. Bahkan dia menyatakan bukan cuma sembarang gembala. Tapi dia berkata, I am a good shepherd. Akulah gembala yang baik. Makanya di awal mula, saudara tadi dikasih mandat. Saudara sudah WA 3 orang, betul? Saya mau berkata, itu adalah domba-dombamu. Amin. Yang engkau harus gembalakan, nanti minggu depan engkau harus bawa ke sini minimal 1 domba untuk dia dengar firman, untuk dia nyembah Tuhan. Amin. Ngomong kanan kirinya, pastikan dia datang. Pastikan dia datang. Amin. Ayat berikutnya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala, yang bukan pemilik domba-domba itu, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu. Artinya apa? Kalau saudara ingin mengembalakan, saudara harus digembalakan. Saya ulangin. Kalau saudara ingin mengembalakan, coba angkat tangan di sini siapa yang ketua komsel? Ketua atau koordinator komsel, coba angkat tangannya tinggi-tinggi dong, yang percaya diri dong. Berapa domba? Anggotanya berapa? 5, kamu? 7. Itu 15. Wih keren, 15 domba. Kasih tepuk tangan dong. Siapa namanya saya lupa? Brian. Hari ini dombanya yang datang berapa Brian? Coba. Yang komselnya Brian, angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang 7 domba kemana Brian? Yang 8-nya? Lagi nongki. Oke, gak apa-apa. Siapa namanya nih? Lupa. Ray. Berapa domba? Berapa? 7 orang. Yang datang. Anak-anaknya Ray mana? Ayo. 1, 2, 3, 4. Oke. 3 domba masih di luar, oke? Siapa lagi ketua komselnya? Iko, berapa domba Iko? 12, oke. Sekarang yang ikut komselnya Ko Iko, coba angkat tangannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, keren nih, hampir 50%. 4 domba gak datang berarti? Oke, udah di WA?
Jangan dimarahin, jangan dimarahin. Nanti kalau dimarahin nanti dia bawa sate kambing nanti. Oke, siapa lagi? Siapa lagi? Yang tahu Komsel. Angel, berapa domba Angel? 17. Yang datang mana? 1, 2, 3. Kamu Cendanel ikut Angel? Waduh keren juga kamu. Terus apa lagi? Pompom juga ikut. Pompom juga ikut sel grupnya. Oke. Kamu? Terus? Ada 7 ya? Chris? Ken juga termasuk 9. Oke. Berarti yang datang 9. Berarti 50% lebih. Kasih tepuk tangan dong. Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa? JJ? Berapa anggotanya? 9. Oke. Anggotanya JJ, coba. Komselnya JJ, coba angkat tangannya. Yang tinggi dong. 1, 2, 3, 4. Tatot. 5 lagi mana? Udah kamu WA? Oh sebagian izin. Udah WA duluan sebelum ditanyain. Oke, gak apa-apa. Siapa lagi? Siapa? Si Velin. Apa? Velin. Melin. Oh sorry. Jauh banget F sama M. Berapa Melin? 13. Yang datang hari ini berapa? 1, 2, 2. 11 orang. Izin. Bikin kebaktian sendiri. Oh enggak ya. Karena cukup 11 orang. Oke. Itu sebelum kalian menggembalakan. Suatu saat kalian akan menggembalakan. Tapi harus siap untuk digembalakan. Amin. Gembala agung kita siapa? Yesus. Kita harus seperti Yesus. Dan Yesus harus ada di dalam kita. Lah yang lain-lain tadi yang belum semuanya angkat tangan loh. Yang belum tergabung sama Komsel coba angkat tangannya boleh. Yang belum tergabung. Yang belum tergabung, udah tergabung semuanya? Oh, Lisbeth. Ada berapa Lisbeth? 15. Anggotanya Lisbeth coba, anak-anak Komselnya coba angkat tangan. Belakang juga termasuk. Oke, Kayla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus? 7. Tadi Lisbeth berapa Lisbeth? 15. Berarti 50% lagi, betul? Oke ya, oke lah cukup keren lah. Siapa lagi yang belum? Ica, oke Ica. Ica berapa? Baru 2, nggak apa-apa. Daud juga punya dombanya cuma 2 dan 3. Tapi jangan sampai diterkam singa. Oke? Ada yang belum termasuk belum? Ada lagi? Yang belum masuk Komsel. Yang di belakang-belakang kok tadi nggak angkat tangan? Udah masuk Komsel belum? Ko Budi udah ada ketua Komselnya, Pak Komeng. Siapa Ko Amos? Ko Amos sudah ada, udah saya tahu. Yang megang proyektor, OHP, udah? Belum? Siapa yang belum angkat tangannya? Berdiri coba sini, berdiri. Berdiri. Sini. Sini. Ini domba jantan yang lumayan. Apalagi ini mau lebaran haji. Siapa yang mau terima dia sebagai anaknya? Kamu namanya siapa? Pirton. Udah berapa lama ikut? Sekitar 1 bulanan. 1 tahun. 1 bulan, 1 tahun? 1 bulan. 1 bulan. Kenapa kok belum tertarik ikut Komsel? Emang gak sempet aja kok. Gak sempet. Kamu sibuk banget ya berarti? Enggak sih. Enggak. Pulang sekolah ngapain biasanya? Pulang sekolah gak ngapa-ngapain. Gak ngapa-ngapain. Jadi belum sempet aja kali ya? Karena kamu generasi rebahan gitu? Enggak. Oh enggak juga. Oke. Siapa nama kamu tadi? Sorry. Pirton. Oke. Pirton. Tapi kamu gak ada hubungan sama ular piton kan? Gak ada kan? Pirton. Oke. Siapa yang mau terima Pirton? Bisa nanti langsung sehabis ibadah ini langsung menghubungi Pirton, berebut. Saya rasa cukup bagus, ototnya cukup oke. Kalau buat domba nanti Idul Adha kayaknya bagus gitu loh. Ya.
Sebagai persembahan yang kudus dan tak bercela di hadapan Tuhan kita. Amin. Mau nggak kamu sebagai persembahan yang kudus dan tak bercela? Boleh kan? Iya dong, boleh dong. Hah? Jadi Pirton, benar mau ikut komsel? Benar, ya? Benar nih. Ya, awas kamu minggu depan kamu belum masuk komsel. Nanti saya suruh Bom suruh majuin lagi kamu ke depan. Ditawarkan lagi dan benar-benar jadi korban persembahan. Oke Pirton, God bless you. Ini adalah domba yang unggul saya rasa. Dan kalau Pirton akan menjadi anggota baru dari komsel yang ada. Amin. Siap untuk menerima kan kakak-kakaknya? Siap, jangan nolak gitu dong. Pirton udah maju ke depan, ganteng loh Pirton itu. Ya, oke. Ada lagi yang belum? Nggak ada yang berani pasti habis ini. Ya, ada yang belum? Sudah semuanya? Beri kemuliaan buat Tuhan dong. Tadi berkata, jangan menjadi seorang upahan. Amin. Orang upahan, ketika domba-domba itu ada serigala, mereka lari. Betul? Buat para koordinator komsel, kalian ini bukan orang upahan, tapi kalian adalah rekan sejawat Tuhan. Untuk Tuhan sudah percayakan domba-dombanya kepada hidup kalian. Amin. Jadi harus memelihara domba-domba itu. Supaya domba-domba itu juga mengerti. Kalau mereka itu punya gembala agung. Gembala yang sangat baik. Yaitu siapa? Yesus Tuhan. Amin. Lukas 16 ayat 12. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Amin. Di Lukas 16 ayat 12 berkata ada seperti itu. Jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepada kamu? Kalian harus memperlakukannya itu seperti milik kalian sendiri. Apapun itu. Oh ini domba-domba yang sudah dipercayakan. Seperti Daud. Dia punya cuma 2-3 kambing domba. Betul? Di padang. Tapi karena pelajaran dia memelihara 2-3 kambing domba itu. Tuhan membawa dia untuk memenggal kepala Goliat. Betul? Karena dia memelihara 2-3 orang ini. Kambing domba ini. Ketika ada serigala datang, ketika ada singa datang, ketika ada beruang datang, ingin mengambil domba itu. Yang melambangkan kuasa kegelapan atau iblis. Daud dengan sigap mengalahkan singa, serigala, bahkan beruang itu. Dan dari hal yang seperti itu, dia diangkat Tuhan menjadi jenderal dari suatu kerajaan. Betul? Dia bisa mengalahkan Goliat yang tingginya 6 meter. Itu pelajaran kecil karena dia setia kepada apa yang Tuhan percayakan kepadanya. Amin. Oke, selanjutnya. Kembali lagi ke Yohanes 10 tadi, 14-15. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Yesus adalah gambaran gembala yang baik, dan dia memberikan nyawanya kepada domba-dombanya. Masalahnya, apakah kita percaya bahwa Yesus adalah gembala yang baik dalam hidup kita? Kita harus sadar akan keberadaan kita. Kita ini seperti domba-dombanya Tuhan. Sebelum kita menggembalakan, kita harus mau digembalakan. Amin. Matius 9 ayat 35-36 berkata ini. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberikan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh
berbelas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Hari ini engkau harus punya mata seperti mata Yesus. Punya hati seperti hati Yesus. Engkau melihat teman-temanmu di sekolah. Engkau melihat teman-temanmu sepermainan. Bukankah engkau pengen mereka juga kenal Yesus? Di sini ada yang punya bestie? Bestie. Bukan pacar, bestie. Ada yang punya bestie? Coba angkat tangan yang punya bestie. Angkat tangan. Saya mau tanya, bestie kamu ada di sini enggak? Ada, mana bestie kamu? Oh itu. Coba angkat tangan lagi. Bestie kamu ada di sini? Oh enggak ada, kamu udah kuliah kali ya. Coba yang SMA, coba bestie kamu di mana? Ini yang gandengan tangan, ini bestie nih, 3-an. Bestie, betul. Ada lagi enggak selain yang 3 orang ini? Ada. Minggu depan ya, suruh datang ya. Amin. Kalau cuma 1 orang, kekuatannya sedikit. Tapi 1 lidi itu gampang dipatahkan. Tapi kalau 3 lidi, susah dipatahkan. Amin. Kalian bertiga, ini bestie, punya kekuatan untuk ajak 30 orang. Amin. Penuhi tempat ini dengan jiwa-jiwa. Amin. Sampai sesek lagi. Amin. Itu kerinduan Tuhan. Jiwa-jiwa harus dimenangkan. Amin. Amin. Yang punya bestie, minggu depan bestinya harus ada di tempat ini. Kalau saudara terima keselamatan, saudara terima firman kebenaran, bukankah alangkah indahnya ketika bestie kalian juga dengar kebenaran firman Tuhan. Ngomong kanan kirinya, amin. Saudara, waktu Yesus melihat itu, ia melihat mereka semua seperti orang yang kebingungan dan tidak berdaya. Seperti domba yang tidak punya gembala. Hari-hari ini banyak berita yang mengombang-ambingkan. Banyak berita-berita yang viral. Hari ini salah satu orang komunikasi berkata, jangan percayai media sosial di Indonesia. Kemarin saya barusan dapat kiriman video dari teman saya. Itu orangnya ngomong. Saya mau kasih ya, saya nggak sempat ngasih ke Amos kemarin. Ini ya. Tolong Mos, kamu bisa tampilin di depan Mos? Oke, sambil nunggu ya, saya kirim ke Amos dulu. Ini dia ngomong gini. Yuk Mos, tolong Mos. Kreator, seorang kreator lah, media kreator. Dia ngomong gitu. Keadaan kita hari-hari ini gak lagi baik-baik saja. Siapa yang tahu katanya ada game online namanya Free Fire. Ada yang tahu? Hah? Free Fire apa? Free Fire Style bukan sih judulnya? Atau Style Free Fire? Saya nggak tahu, namanya Free Fire. Jadi itu pakai orang pakai pakaian bebas, bawa pistol, loncat-loncat sambil nembakin orang. Betul nggak sih? Betul. Ada yang main itu nggak? Free Fire atau apa itu loh? Hah? Ada yang main? Ada yang main? Free Fire. Viral, itu viral banget. Jadi kalian tahu gaya freestyle? Yang ini di sini ada yang bisa ngelakuin? Kamu bisa ngelakuin? Coba sini. Coba sini. Tapi bener nggak kamu bisa? Kalau nggak bisa jangan. Kalau bisa jangan. Ayo freestyle kamu di sini. Coba sini. Ayo dong. Kamu dikasih kesempatan loh ini. Kapan lagi? Ya udah malu nggak apa-apa. Kalian tahu gaya freestyle itu sambil apa gitu? Itu ceritanya katanya ini lagi viral. Saya nggak tahu nih bener nggak. Beberapa di supermarket Alfamart, Indomaret gitu-gitu. Katanya kalau kamu bisa ngelakuin freestyle dengan kaki ini di atas dan kepala di bawah, kamu dapat minuman gratis. Katanya loh ya, saya nggak tahu. Nanti kamu boleh nyoba habis pulang dari tempat ini. Katanya loh. Siapa? Budi bisa, Budi? Oh nggak bisa.
Itu katanya freestyle fire atau apa gitulah. Saya nggak tahu. Nah, ini lagi viral. Nih, kayak gini. Tuh. Ini lagi viral. Yang ini loh, yang kepalanya di bawah gitu loh. Generasi sekarang ini, generasinya nih ngeri-ngeri saudara. Nah ini salah satu apa ya? Salah satu karakternya lah. Tapi ini nggak ekstrim gerakannya. Ada yang ekstrim gerakannya. Kalian tahu? Wih, cukup mos. Yang gerakan ekstrimnya itu salah satu siswa di Lombok melakukan gaya freestyle. Kalian tahu kenapa? Patah lehernya. Mati gak kira-kira? Mati bos. Mati. Gara-gara pengen viral dan pamer sama teman-temannya kalau dia bisa melakukan gaya itu. Nah, seperti ini. Ngeri kan saudara? Sangat mengerikan. Free fire style atau apa gitu lah. Sambil nembak bawa pistol. Jadi kalau dia nggak suka sama orang, tembak. Dan ini katanya viral banget. Dan ini gerakannya yang paling mengerikan ya seperti ini. Ekstrim. Saudara tahu, orang yang patah leher itu, setelah mati kemana? Gitu loh. Saya waktu lihat baca berita itu di Detikcom, ya ampun Tuhan, hal-hal seperti ini sangat miris hati saya. Udah, coba Mos. Yang video saya kirim, coba kita mau nonton bareng-bareng. Ini keadaan media sosial di Indonesia seperti ini. Hah? Apa? Serius gua kirim siapa nih? Oh nih, sorry. Gua lagi flight mode, di flight mode sama gua, sorry. Oke. Sudah? Belum? Ini keadaan media sosial hari ini. Jadi saudara itu harus hati-hati dengan media sosial. Jangan asal langsung forward. Karena informasi di media sosial itu sangat-sangat meragukan. Hai guys, ini adalah pengingat. Gedein. Kalau lu nggak Dari boleh awal dong. 100% apa yang lu lihat di social media. Di dunia digital lagi nggak baik-baik aja. Serius, kreator yang lu ikutin, gambar yang lu lihat, video yang lu tonton, mungkin aja itu nggak nyata. Wajah ini itu bisa diganti. Suara bisa di-cloning. Gender. Lihat Gibran tadi. Hai guys, ini adalah pengingat. Kalau lu nggak boleh percaya Tuh, 100% Prabowo. apa yang lu lihat di social media. Di dunia digital lagi nggak baik-baik aja. Serius, kreator yang lu ikutin, gambar yang lu lihat, video yang lu tonton, mungkin aja itu nggak nyata. Wajah ini itu bisa diganti. Suara bisa di-cloning. Gender bisa diubah. Umur apa lagi? Bahkan ganti Lil. identitas dalam Oh, hitungan wait. detik. Dan yang lucu, video ini mungkin nggak pernah gue rekam. Jadi Lihat. lain kali kalau lu scroll, hai guys, ini adalah pengingat. Kalau lu nggak boleh percaya 100% apa yang lu lihat di social media. Di dunia digital lagi nggak baik-baik aja. Serius, kreator yang lu ikutin, gambar yang lu lihat, video yang lu tonton. Baik-baik aja saudara. Saudara akan disesatkan dengan berbagai macam. Bahkan omongan kalian bisa ditiru. Ngeri kan? Sangat mengerikan. Jangan percaya media sosial. Semua harus disaring dengan kebenaran firman Tuhan. Tanya, cek recheck. Itu yang perlu kalian jadi gembala buat teman-teman kalian. Ini sangat mengerikan. Anak saya juga sering scroll. Dan bahkan kadang-kadang dia lebih tahu daripada saya. Apa sih, Nok?
Apa sih itu? Apa sih kok? Itu apa sih? Ini loh papa sih, papa ketinggalan zaman. Gitu loh. Ngelihatnya cuma itu doang. Ngelihatnya cuma tenis doang, ngelihatnya cuma ini doang. Tapi ini keadaan media sosial, keadaan di sekitar kita. Semua itu gampang banget untuk dipalsukan. Amin. Ini diombang-ambingkan. Oke? Nah, sekarang kita akan masuk. Baru masuk nih, saudara ya. Kita akan pulang jam 9 malam. Apa saja. Nah, ini kan Yesus kan bawa domba kan. Persamaan kita ini manusia kan, ngomong kanan kirinya, lu manusia bukan sih? Ngomong kanan kirinya, lu manusia bukan sih? Tapi Tuhan itu berkata, kamu ini seperti domba. Domba dan manusia itu ternyata punya karakteristik yang mungkin hampir sama. Karena mungkin, makanya Alkitab berkata, kamu ini domba-dombanya Tuhan. Yang pertama, domba itu adalah binatang sosial. Ngomong kanan kirinya sosial. Domba itu suka bergerombol seperti kalian ini. Suka berkumpul. Makanya Alkitab berkata ketika serigala datang mencerai beraikan. Jadi domba yang tercecer, domba yang keluar dari kerumunan, dia akan diserang. Jadi apa itu? Sasaran dari serigala. Serigala nggak berani. Kalau kalian lagi di dalam gerombolan, lagi dalam kelompok, serigala nggak mau. Tapi kalau kalian menyendiri, tercecer, keluar dari gerombolan itu, dari kelompok itu, maka serigala akan menerkam domba itu. Makanya iblis itu ingin memecah belahkan namanya persatuan, kesatuan. Sangat iblis itu jahat banget. Kenapa? Ada mungkin gesekan, salah paham, saling iri, saling dengki, kepahitan, dan akhirnya menarik diri dari kelompok. Dan setelah dia pergi dari kelompok itu, mulailah iblis akan menerkam dan menghancurkannya. Karena domba itu adalah binatang sosial. Makanya jangan mau kecewa, sakit hati, kepahitan. Semuanya itu dikebaskan. Ngomong kanan kirinya, semuanya itu dikebaskan. Jangan mau sendirian. Ketika kalian sendirian, iman kalian gampang ditaklukkan. Tapi kalau kalian bersama-sama di dalam suatu kelompok, iman kalian akan tetap kuat. Karena satu sama lain saling mendukung. Amin. Makanya butuh yang namanya komsel, butuh yang namanya punya bestie. Tapi bestie yang benar-benar bisa membuat iman kalian tumbuh. Saling menguatkan, saling membangun, bukan meruntuhkan. Amin. Yang pertama tadi itu. Yang kedua, domba itu mudah panik. Pada dasarnya, domba itu binatang penakut. Amin. Yang ketiga, domba itu adalah binatang yang bodoh bila dibandingkan dengan binatang yang lain. Binatang yang paling cerdik itu Alkitab berkata ular. Betul? Domba itu binatang bodoh. Jadi dia sedikit-sedikit pasti kelihatan bodohnya. Kita mau lihat video ya. Video yang pertama, Mas. Yang domba masuk itu. Ini direkam oleh seorang ibu saat itu. Saya nggak tahu, saya pernah nggak. Ini, lihat. Ini ada seorang pemuda. Kejadian lucu ini nyelamatin domba direkam yang oleh masuk seorang ke ibu selokan. saat ia sedang berjalan bersama anaknya. Ibu dan anak ini menemukan seekor domba yang terjebak di parit. Si anak pun mencoba untuk menyelamatkan domba tersebut. Setelah domba tersebut berhasil dikeluarkan dari parit tersebut, domba itu pun tampak kegirangan dan berlari. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Dalam satu lompatan yang terlalu bersemangat, domba itu terjerembab dan jatuh kembali ke parit yang sama. Melihat tingkah domba yang menggemaskan itu, mereka tertawa terbahak-bahak. Melihat tingkah domba yang menggemaskan itu, mereka tertawa terbahak-bahak. Kita
ketawa kan? Tapi itu domba. Ngomong kanan kirinya, domba. Kejadian lucu ini direkam oleh seorang ibu saat ia sedang berjalan. Kan sering kali kita ngomong, kok goblok banget sih domba ini. Goblok banget. Udah tahu, masuk. Gitu lagi. Sering kali kita ini sering jatuh kepada dosa yang sama. Sering kali kita sering jatuh pada kesalahan yang sama. Tapi itu domba. Ngomong tepuk punggung temennya, domba. Sabar ya bro. Sabar ya guys. Sabar ya Besti. Oke. Yang keempat, domba tidak punya mekanisme untuk mempertahankan diri. Pernah lihat ada domba punya cakar kayak singa? Gak ada. Pernah lihat domba tanduknya mungkin kayak tanduk apa itu? Apa itu sih? Yang bertanduk apa sih? Rusa? Ya rusa. Banteng. Ya betul. Pinter kamu banteng. Ada lagi? Bukannya dia banteng gitu loh. Ada lagi? Domba itu tidak punya mekanisme untuk mempertahankan dirinya. Makanya dia butuh yang namanya gembala. Amin. Karena domba itu gak punya gigi yang tajam seperti singa. Atau mungkin seperti ular punya bisa. Atau seperti kalajengking. Semut aja, binatang sekecil itu bisa gigit loh. Pernah ada yang digigit semut gak? Pernah kan? Kalian duduk di mana? Celekit. Aduh apa sih? Semut. Ya kan? Tapi kalau kalian di sebelahnya domba, dia diam aja bos. Nggak bisa. Didorong ya pergi. Semut, kalian gusah-gusah. Bisa gigit loh semut itu. Tapi domba tidak punya mekanisme untuk mempertahankan dirinya. Amin. Yang kelima, domba itu punya pandangan terbatas. Bahkan menurut penyelidikan cuma 6 meter lihatnya. Cuma 6 meter ke depan. Jadi kalau 10 meter di sana itu ada singa, ada serigala, atau ada jurang. Dia nggak ngerti. Karena pandangannya itu cuma 6 meter. Makanya domba butuh gembala untuk dia sampai ke tujuannya. Dia nggak bisa sampai ke tujuannya tanpa seorang gembala. Amin. Yang selanjutnya yang keenam. Domba adalah binatang keras kepala. Suka semaunya sendiri. Mirip gak sih sama manusia-manusia ini? Keras kepala, suka semaunya sendiri. Mirip gak sih? Jangan mirip ya, gitu ngomong kanan kirinya. Amin. Yang ketujuh. Domba adalah binatang yang tidak dapat menahan beban yang berat. Artinya apa? Kalian tahu, domba itu kalau di luar negeri, kayak seperti di New Zealand gitu ya. Itu setiap 3 bulan sekali harus dicukur. Seperti yang cowok-cowok ini harus cukur. Domba itu harus dicukur. Kenapa sih kok harus dicukur? Kalau dia nggak dicukur, dia terlalu lebat bulunya, dia akan terbalik karena berat. Nanti dia kalau lari, dia akan terbalik. Dan ketika terbalik, dia nggak ketahuan sampai mati. Dia tidak bisa membalikan badannya. Ya sudah, matinya gini. Itu domba. Makanya gembala harus memotong bulunya setiap 3 bulan sekali. Supaya apa? Supaya lincah. Jadi kalau dia terjatuh, dia bisa berdiri. Domba itu gak bisa menahan beban yang berat. Berapa banyak manusia seringkali, aduh Tuhan berat banget. Berat banget.
saya nggak ngomong fisik ya, mungkin beban hidup, beban keluarga, beban ekonomi, beban sekolah. Kayaknya kenapa gua dilahirin di keluarga kayak gini? Kenapa gua kok kurang mancung? Kenapa kok gua kurang putih? Kenapa gua kurang keriting? Kenapa gua kurang macam-macam? Itu domba selalu dia merasa dirinya paling berat. Karena dia itu nggak bisa mekanismenya, tidak bisa menanggung beban yang berat. Sedikit-sedikit dia akan ngeluh, capek, generasi rebahan. Tapi hari ini Tuhan juga, nanti di akhir kita akan lihat apa yang Tuhan mau. Domba, yang ayat 8. Yang ke-8, domba adalah binatang yang paling membutuhkan perawatan dari semua jenis ternak. Dia butuh minum, butuh makan, dan itu semua dituntun oleh gembalanya. Karena pandangannya cuma 6 meter. Dan yang lebih ngeri lagi saudara, domba itu, mungkin saudara pernah dengar dari Ibu Nani lah, atau dari siapa saya lupa. Domba itu, hidungnya itu harus dikasih minyak. Minyak. Diolesi minyak sama gembalanya. Kenapa sih diolesi minyak? Supaya lalat tidak masuk ke lubang hidungnya. Ketika ada binatang atau lalat masuk ke lubang hidungnya, itu akan merusak saraf otaknya. Dan pada akhirnya dia merasa gatal. Dan pada akhirnya dia membenturkan kepalanya ke tembok karena dia merasa sangat gatal. Domba itu punya kaki, gak punya tangan kayak kita, bisa garuk-garuk. Jadi ketika dia gak diolesin minyak sama gembalanya, domba itu jadi gila. Karena apa? Hidungnya kemasukan binatang dan biasanya itu lalat. Dan lalat itu ketika lalat itu tinggal di hidungnya, lalat itu akan bertelur. Dan ketika bertelur, lalat itu akan mengeluarkan larva dan larva itu akan bergerak ke otaknya. Dan pada akhirnya dia akan gila, domba itu. Domba itu gila, dia akan membenturkan kepalanya ke batu atau ke tembok. Itu domba. Domba itu butuh sangat perawatan. Kalian bisa lihat, tempat yang nyaman, tempat yang ini. Yang ke-9, domba suka dengan hal-hal yang rutin. Domba suka apa? Hal-hal yang rutin. Bukankah saudara dan saya juga suka dengan hal-hal yang rutin? Domba itu tidak suka perubahan. Suka yang rutin. Kalau kalian tahu, domba itu akan tidur, domba A akan tidur di tempat A, domba B akan tidur di tempat tidurnya domba B. Bukankah kalian sering melihat, kok orang itu kok selalu tiap kali kebaktian duduknya di situ terus sih? Gitu kan? Atau si A kok selalu di situ terus sih? Si B kok di situ terus? Si C kok selalu ada di belakang maupun gak tugas? Itu domba itu selalu melakukan hal-hal yang rutin. Dia gak suka perubahan. Mirip gak sih sama kalian, sama kita-kita? Mirip banget kan? Mirip banget. Yang terakhir, domba mempunyai pendengaran yang sangat baik. Dan yang terakhir ini bukan kekurangannya. Ini kelebihannya. Domba itu punya pendengaran yang sangat baik. Di sini ayatnya gini, Yohanes 10 ayat 4 dan 5. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Domba sangat mengenal suara gembalanya. Saya harap setiap kita bisa mengenal suara
dari Gembala Agung kita. Amin. Dia Tuhan yang berbicara. Sampai hari ini dia Tuhan yang berbicara. Tapi masalahnya kita berhenti untuk mau mendengar suaranya. Itu permasalahannya. Kita mau lihat, saya juga mungkin pernah tampilin ini. Ini sebuah film yang mungkin lucu, tapi ini hal yang manusiawi banget seperti ini. Apakah domba itu hanya mendengar suara gembalanya? Kita lihat. One more time. Ini si gembalanya sendiri sekarang. Look at them, look at them. They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe this. Oh my God. This is high five. Oh my God. This is amazing. Jalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Selama bertahun-tahun saya melayani Tuhan. Permasalahannya bukan kita, bukan Tuhan yang sudah gak ngomong. Atau Tuhan gak pernah ngomong sama kita. Tapi kita ini berhenti untuk mengenal atau mendengarkan suara Tuhan. Dan yang ada lagi, saya dengar suara Tuhan kok. Saya dengar suara Tuhan di hati saya. Tapi saya tidak melakukannya. Karena apa? Kita nggak mau taat sama gembala. Saya dikasih firman. Dikasih mimpi mungkin. Sama ketua komsel saya dinasihatin. Tapi saya nggak mau taat. Saya sudah diomong seringkali. Anak muda zaman sekarang, jangan menjadi pasangan yang tidak sepadan. Gelap dan terang itu tidak bisa bersama-sama. Udah dinasihatin. Gelap dan terang itu tidak bisa bersama-sama. Tapi saya yakin kok dia maupun nggak percaya Tuhan Yesus. Tapi melalui hidup saya nanti dia akan percaya Tuhan Yesus. Percayalah saudara. Lihat buahnya dahulu. Kita mau menghitamkan rambut aja. Itu susahnya minta ampun gak sih? Harus pergi ke salon gak sih? Ini janggut saya udah putih saudara. Betul? Saya pengen ditengkingin. Dalam nama Tuhan Yesus hitam. Dalam nama Tuhan Yesus hitam. Hitam gak sih? Enggak. Kecuali saya datang ke salon atau saya semir hitam. Tapi nanti balik-balik apa? Ya putih lagi kalau tumbuh. Kita menghitamkan rambut aja itu gak bisa. Apalagi kita mau, nanti ya saya mau pertobatkan dia. Nanti kalau dia jadi istri saya, dia pasti akan percaya Tuhan Yesus. Kata siapa? Nggak bisa saudara.
Makanya hati-hati. Jangan salah cari pasangan. Amin. Ngomong kanan kirinya, jangan salah cari pasangan. Gelap dan terang tidak bisa bersatu. Amin. Contoh lagi yang paling simpel. Tahu nggak sih kalau ada peraturan pemerintah, peraturan polisi, kalau pergi kemanapun harus pakai helm, tahu nggak sih teman-teman? Saya cuma di komplek, nggak usah pakai helm. Udah tahu. Aduh, saya cuma keluar sebentar dari Gracia, cuma mau ke situ loh, ke rumahnya si A, si B. Nggak usah pakai helm. Brrr, naik motor. Saya masih sering lihat, saudara. Udah tahu tuh, dilarang masuk. Kan lambang dilarang masuk tuh apa sih? Merah, ada garis putihnya nggak sih? Diterabas, kocok. Yang kalian lihat aja, kalian nggak taat. Apalagi Tuhan yang tidak kelihatan. Saya ngomong, oh enggak kok, saya nggak pakai helm tapi saya taat sama Tuhan. Bohong. Sesuatu yang dilihat aja, kalian nggak mau ikutin peraturannya. Apalagi Tuhan yang tidak kelihatan. Artinya apa sih? Kita tuh harus luar dalam tuh harus sama. Amin. Jangan kamu ngomong aku taat. Tapi sama peraturan dilarang masuk aja kalian gak taat. Ada gak sih peraturan di sekolah dilarang menyontek? Ada gak sih? Bener ada? Boleh gak nyontek? Boleh, ada yang ngomong boleh tuh. Boleh kalau enggak ketahuan. Berarti taat atau tidak? Taat atau tidak? Taat atau tidak? Tidak. Hal yang kecil aja menyontek. Itu kelihatan loh. Udah dilarang sama guru. Kalian gak taat. Apalagi Tuhan yang tidak kelihatan. Kita mau taat sama Tuhan. Alah, bodoh amat. Guru aja kalian bisa lawan kok. Orang tua aja kalian bisa lawan kok. Padahal guru, orang tua kalian, itu wakil-wakil Tuhan dalam hidup ini. Mereka menggambarkan. Makanya saya tadi ngomong apa? Kamu kalau ingin menggembalakan, harus siap untuk digembalakan. Amin. Samuel pernah berkata, 1 Samuel 15 ayat 22. Saya mau dari bahasa Indonesia sehari-hari. Tetapi Samuel berkata, manakah yang lebih disukai Tuhan? Ketaatan atau kurban persembahan? Taat kepada Tuhan lebih baik daripada mempersembahkan korban. Patuh lebih baik daripada lemak domba. Hari ini, mari dengarkan suara Roh Kudus. Dia Tuhan yang masih berbicara hingga detik ini buat saudara dan saya. Jangan berhenti untuk mendengarkannya. Karena ketika saudara menghentikan suaranya dan tidak lagi mau mendengarkan suaranya, jangan-jangan suatu saat suara itu akan hilang dari hidupmu. Pernah kan saudara mendengar suara Roh Kudus? Saya gak pernah. Saudara gak sadar. Saudara ingin melakukan sesuatu dosa, ingin melakukan sesuatu yang gak baik. Temu-temu di hati atau bahkan di pikiran, di telinga saudara. Berkata, jangan nak, jangan nak. Itu salah. Itu bukan suara setan bos, itu suara Roh Kudus. Setan akan ngomong, hajar bos, nyontek bos. Lakuin aja, kan nikmat. Gak apa-apa. Gak ada ketua komselmu, gak ada papa mamahmu. Nonton aja, lakukan aja. Gak ada siapa-siapa di kamar, lakuin aja. Itu suara setan. Karena setan ingin menghancurkan hidupmu. Setan ingin hidupmu supaya kelihatan tidak berharga. Tapi kalau Roh Kudus, Tuhan akan ngomong, jangan nak. Ayo, ambil Alkitab, mulai sembah Tuhan. Dengerin YouTube firman Tuhan, dengerin lagu.
Itu firman Tuhan. Itu suara Tuhan. Bisa tahu bedanya saudara ya? Keadaan alam semesta ini melukiskan kebesaran Tuhan. Ada firmannya kan? Jangan batasi kuasa Tuhan. Dia bisa berbicara. Dia bisa menyampaikan kepadamu lewat alam semesta. Karena alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Amin. Mari tutup Alkitabmu. Tundukkan kepalamu. Mari renungkan setiap firman hari ini. 1 Petrus berkata, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Amin. Di dalam kegelapan sekalipun, Amsal 1 ayat 33 berkata, tetapi siapa yang mendengarkan aku, yaitu Yesus sang gembala, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Kita butuh gembala itu, yaitu Yesus. Jadikan dia raja, karena dialah gembala yang sangat baik. Tuhan, mari Engkau tuntun setiap kami. Mari tundukkan kepalamu, berdoa saat ini. Tuhan, Kau yang beracara buat setiap kami malam hari ini Tuhan. Kami memerlukan Engkau Yesus. Engkaulah satu-satunya yang kami perlukan. Engkaulah gembala dan pemelihara jiwaku. Buat kami hari ini belajar mengenal Engkau lebih lagi. Mengikut Engkau lebih lagi. Kami mau berjalan, kami mau melangkah, mengikuti langkah-langkah-Mu gembala aku. Kami mau Tuhan belajar mendengar suara-Mu. Jagai hidup kami, jagai hidup kami. Supaya kami tidak terlepas dari komunitas kami. Kami tidak mau tercecer sehingga kami diserang oleh singa atau serigala yang jahat. Ketika kami jauh daripada-Mu, Tuhan, Engkau sanggup menarik kami kembali. Karena Engkaulah gembala yang agung itu. Kirapaya syata karapataya shikir. Kirataya shikir. Kurataya syata karapataya shikir. Mari mulai sembah Dia, mulai sembah Dia. Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan pernah kekurangan aku. Ia Tuhan membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dan Ia Tuhan yang membimbing aku ke air yang tenang. Ia Tuhan menyegarkan jiwaku. Dan Ia Tuhan yang menuntun aku di jalan yang benar. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak pernah takut bahaya. Sebab Engkau Tuhan yang beserta kami. Gadamu dan tongkat-Mu itu yang menghibur aku. Mari Tuhan, mari Tuhan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mari dengan sungguh-sungguh mengiring-Mu Yesus. Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku
Mari dengan bangkit berdiri, kita mau angkat kedua hidup di tangan kita di hadapan Tuhan. Mari jadi domba-domba yang mau mendengarkan suaranya lebih lagi. Hidupku mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Sekali lagi, mengikut Yesus, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenang kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Biar malam hari ini telingamu dibukakan, hatimu diperbarui. Engkau bisa peka dengar suara Tuhan, dan telingamu, rohanimu bisa mendengar Dia mau berkata apa-apa. Mari pegang hatimu dan pegang telingamu. Satu, Tuhan, mulai hari ini, aku mau mendengar suaramu. Roh Kudus, tolongi aku dengar suaramu. Mulai hari ini, aku mau belajar taat akan firman-Mu, akan suaramu, dan perintah-perintah-Mu terukir, tertulis dalam hidupku. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Kami terima anugerah Tuhan. Kami terima kemampuan yang dari surga. Dan mulai hari ini, kami jadi domba-domba-Mu yang taat. Dan kami tahu Tuhan, sekali waktu Engkau akan angkat hidup kami menjadi kuda-kuda keagungan-Mu Tuhan. Kirataya syatakara pataya syukur. Kami akan bersinar di tengah-tengah kegelapan sekalipun. Karena kami tidak akan pernah takut. Sekalipun kami di dalam lembah kekelaman, di dalam kegelapan, kami tahu gadamu dan tongkatmu dan terang yang ajaib ada dalam hidup setiap kami. Korataya shikiriri. Kami terima kemampuan, kami terima anugerah-Mu Tuhan. Kirataya shikiriri. Kirataya shikiriri. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau katakan, besar anugerah-Mu dalam hidup setiap kami. Besar anugerah-Mu, berlimpah. Mari sama-sama nyanyikan.
birthday